Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada para peserta seminar. Sepertinya sudah banyak yang bergabung ini ya, Ibu-ibu. Ada 21 peserta, termasuk panitia. Dan jam sudah menunjukkan pukul 16:07. Nah, ini saya tanya kesediaan ibu-ibu semua, apakah mau dimulai sekarang? Dan kepada panitia yang lain, sudah bisa dimulai atau masih kita tunggu dulu sampai jam berapa mungkin? Atau berapa menit lagi? Mbak Nina, bagaimana? Mau dimulai sekarang atau kita tunggu berapa menit lagi? Kita mulai aja ya kayaknya ya, karena biar nggak Iya. kesorean, iya. Oh ya, karena sudah mundur 8 menitan ya. Baiklah, kalau begitu ya kita akan memulai acara hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta dalam acara episode 1 rangkaian Zoominar Road to Ngobras 4.0 pada sore hari ini. Teman-teman semua apa kabar? Halo, boleh loh menjawab. Alhamdulillah sehat bahagia. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya ya. Terima kasih antusiasmenya ya. Terima kasih juga untuk partisipasi teman-teman semua dalam acara hari ini. Dan juga tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor atas dukungan dan kerjasamanya sehingga acara ini dapat terlaksana. Nah, adapun sponsor acara hari ini yaitu Justy Prizel, Raya Gold, Tetumbasan.id, Ataya Smart ya. Kemudian Kahmina Fashion, Orange Production, Just One Cake, Cookies and Pastry, Serba Serbilea, Gedia Konsultasi, Duo Shop, Anas Food and Snack, serta Rumah Rawat Luka Diabetes. Semoga semua sponsor semakin sukses dan berkah selalu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkah dan rahmatnya hingga kita dapat berkumpul dalam acara ini tanpa halangan suatu apapun. Senang sekali saya Cici Harfana akan memandu acara hari ini dengan tema mengenai menjadi ibu yang bahagia dan berdaya. Adapun tata tertib acara pada hari ini, izinkan saya untuk membacakannya, yaitu sebagai berikut. Pada panitia, tolong slide untuk tata tertibnya. Ya, terima kasih. Tata tertib Zoominar yang pertama, akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Ya, sekarang sudah lebih dari itu ya. Kemudian, ID peserta dalam talk show ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Kepada ibu-ibu silakan untuk menggunakan nama asli. 3, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat talk show berlangsung. 4, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mematikan speaker atau mute selama talk show berlangsung. Dan yang terakhir, semua peserta yang mengikuti talk show melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan setelah materi dari narasumber selesai dengan cara raise hand terlebih dahulu. Lalu moderator akan menyebutkan nama, kemudian peserta mengajukan pertanyaan secara ringkas. Berikut ini tata tertib dari Zoominar hari ini. Nah, teman-teman sekalian, untuk memulai Zoominar hari ini agar selalu diberi keberkahan dan kelancaran oleh Allah, maka marilah kita mengawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar kenangan Zoominar ini terabadikan, maka
marilah kita melakukan sesi foto bersama. Ya, silahkan kepada para peserta Zoominar untuk open cam dan eh, me- apa ya, berpose yang terbaik ya. Mbak Agustina, ya, semanis itu. Boleh, boleh. Ya, kepada panitia, salah satu panitia dimohon untuk mengambil foto. Ya, sudah open cam semua, Ibu-ibu. Dari 23 peserta ini di layar Zoom tampak berapa halaman ya? Nanti tolong panitia untuk mengecek ya. Ada berapa? Cuma Kemudian, satu halaman, oh satu Kak ya? Cici Oh ya. ya, baik ya. Kita tunggu Sebentar ini sebentar ya. ya. Ye. Sudah dibuka semua, silahkan dibenerin itu jilbabnya yang masih mungkin miring-miring sedikit atau yang apa ya, mungkin ada yang ada yang oh itu masih ada yang masih belum duduk. Ayo monggo Mbak Sofia Temanggung, silahkan untuk duduk karena kita akan berfoto bersama. Ya, sebentar ini sudah. Gimana, sudah semua? Sudah dibuka semua ya? Ternyata masih ada yang belum dibuka. Gimana? Tidak apa-apa. Ya sudah. Silakan untuk semua peserta memasang pose terbaik. Lalu bersama-sama kita ucapkan kata manis. Sudah? Sudah semua? Oh, satu kali lagi ya. Satu kali lagi biar lebih ini. Kita ucapkan bersama kata eksis. Eksis. Sudah semua ya. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengambil foto. Ya, kemudian, nah selanjutnya dari 23 peserta Zoom ini yang sudah sudah hadir dalam Zoom ini, mungkin ada beberapa atau bahkan belum ada banyak yang belum tahu mengenai komunitas Ngasiuk. Untuk itu, marilah kita saksikan terlebih dahulu video Puca-Kuca yang akan ditampilkan oleh panitia. Silakan panitia. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugrahani Sarsawijayanti. Saya merupakan bagian dari tim admin Ngasiu. Saya ditemani oleh 3 orang rekan saya, yaitu ada Mbak Alfi, Mbak Mita, dan juga Mbak Nini. Menjadi seorang perempuan adalah sebuah tugas yang mulia, yaitu selain kita menjalani peran sebagai diri kita sendiri, kita juga menjalani peran sebagai seorang istri, kemudian juga menjalani peran sebagai seorang ibu, di mana perjuangan untuk menjadi seorang ibu tidaklah mudah. Ketika kita sudah hamil, melahirkan seorang bayi mungil yang lucu, kita selalu bisa jatuh cinta pada pandangan pertama pada anak kita. Kita akan menggendongnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, dan juga penuh dengan perhatian. Nah, tugas kita menjadi seorang ibu tidak semata-mata hanya mencurahkan kasih sayang atau menemaninya bermain, tetapi kita juga perlu memenuhi kebutuhan nutrisi anak kita, terutama memberikan ASI eksklusif dan juga menyusuinya sampai dia berusia 2 tahun. Terkadang tugas kita menjadi ibu itu semakin kesini kadang menjadi semakin berat. Oleh karena itu, kita membutuhkan teman untuk dapat mensupport kita agar bisa lebih menjalani hidup atau menjalani peran kita sebagai ibu dengan lebih bahagia. Oleh karena itu, Ngasiu hadir di tengah-tengah masyarakat karena kita ingin menemani teman-teman untuk bisa lebih menjalani perannya dengan bahagia, yaitu kami hadir sejak tahun 2013, diawali dengan beberapa perempuan yang peduli dengan lingkungan yang support untuk ibu menyusui. Jadi kami ingin membentuk sebuah environment, sebuah lingkungan yang sangat support ibu dalam ibu menyusui anaknya. Selain itu, kami saat ini sudah berkembang.
Alhamdulillah member kami sudah ada 240 orang kurang lebih, dan tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua, dan juga di Jepang dan juga Amerika dan beberapa daerah lainnya. Nah, kami berlatar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi dietitian, kemudian ada yang menjadi konselor menyusui, bidan, psikolog, ibu bekerja, bahkan ibu rumah tangga. Kami bersatu untuk membentuk sebuah komunitas atau sebuah lingkungan yang nyaman untuk bisa menemani teman-teman dalam menjalani perannya sebagai ibu dengan bahagia. Jadi kegiatan kami tidak hanya online atau di WhatsApp group saja, tapi juga secara offline. Kalau di WhatsApp group, kami memiliki tema harian setiap hari yang berganti-ganti, mulai dari kesehatan, parenting, tema memasak, kecantikan, dan juga ASI dan menyusui tentunya ya. Kami juga memberikan konseling bagi para member kami, yaitu konseling ASI atau konseling menyusui dan juga konseling psikologi dan tentunya ini ditemani oleh pakar yang kompeten di bidangnya. Selain itu, kami juga pernah mengadakan Ngobrol 1 dengan mengundang Ibu Rahmalina, seorang dokter spesialis kandungan yang juga merupakan seorang konselor menyusui. Dan juga kami pernah mengadakan Ngobras yang kedua. Setelah Ngobras yang pertama, kita mengadakan Ngobras yang kedua. Saat itu kami mengangkat tema membuat MPASI yang mudah, murah, dan sehat. Kami mengundang owner Yami Yahya sebagai narasumber sekaligus mendemonstrasikan untuk memasak MPASI yang mudah, murah, dan sehat. Kemudian kami juga pernah mengadakan playdate virtual, yaitu mengundang seorang ayah yang bekerja di salah satu bank swasta untuk sharing bagaimana kita mengajak anak untuk dapat mengelola keuangan sejak dini. Nah, kemudian apa sih harapannya CIU hadir di tengah-tengah kita? Kami berharap bahwa kami dapat membentuk sebuah suasana atau sebuah lingkungan untuk dapat membantu para ibu dapat mengembangkan potensinya, tidak hanya bekerja atau tidak hanya mengurus anak, tetapi juga dapat memberdayakan diri untuk menjadi pribadi yang lebih bersinar di luar dan juga bisa lebih bahagia. Jadi kami juga tentunya tujuan utama kami adalah untuk mengkampanyekan pentingnya ASI dan menyusui di kalangan masyarakat. Jadi mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang ASI dan menyusui itu sedikit demi sedikit bisa tereliminasi dari sekitar kita. Sehingga karena tujuan kami yang ingin menciptakan lingkungan yang membuat ibu lebih bahagia, kami mengangkat tema It's Okay Not to Be Okay pada talk show Ngobras 4 kali ini. Karena anak kita butuh ibu yang bahagia. Mari bergabung bersama kami untuk meramaikan acara kami atau juga untuk ikut mendukung mensupport acara kami. Silahkan menghubungi kontak person yang ada, yaitu di 0821 3635 3131. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada panitia atas pemutaran video Puca-Puca mengenai komunitas Ngasiu. Nah, semoga dengan adanya perkenalan dan video tersebut dapat menjadikan komunitas Ngasiu makin lebih dikenal oleh peserta Zoominar pada khususnya dan masyarakat secara lebih luas pada umumnya. Nah, ini selanjutnya adalah menuju acara inti, yaitu Zoominar mengenai topik menjadi ibu yang bahagia dan berdaya.
Ibu adalah jantung keluarga. Jika ibu bahagia, seluruh anggota keluarga pun akan merasakan kebahagiaannya. Di tengah persoalan manusia yang tak berkesudahan, ibu selalu menjadi rumah kembali bagi hati yang gundah dan jiwa yang dahaga. Namun sayangnya, akhir-akhir ini seringkali seorang ibu menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kondisi mentalnya. Sehingga ibu merasa tidak berharga, takut, tidak layak, mengalami kecemasan tinggi, bahkan depresi. Lalu, apa sajakah yang dapat ibu lakukan untuk mengupayakan diri menjadi seorang ibu yang bahagia dan berdaya? Semua ini akan dibahas tuntas oleh narasumber kita dalam Zoominar sore ini. Selain itu, di akhir acara, nanti akan dibagikan beberapa door prize untuk beberapa peserta yang beruntung. Jadi, jangan sampai live sebelum acara selesai ya. Nah, kemudian setelah acara materi selesai, kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh raise hand terlebih dahulu, atau jika tidak bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nah, untuk itu, sebelum materi disampaikan, sebelumnya izinkan saya membacakan CV narasumber secara singkat. Tak kenal maka ta'aruf. Ya, ini adalah perkenalan dari narasumber kita. Narasumber kita adalah bernama Faiz Alfi Rahmawati, Magister Psikologi, psikolog, atau biasa dipanggil dengan Mbak Alfi. Beliau memperoleh gelar psikolog klinis pada tahun 2017, menyelesaikan pendidikan S1 di UII Yogyakarta dan S2 Magister Psikologi Klinis di UAD Yogyakarta. Sekarang memiliki 2 orang anak dan tinggal di lereng Merapi Merbabu, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan utama beliau adalah ibu rumah tangga, dan selain itu beliau menjadi psikolog freelance serta menjadi founder Gria Konsultasi Magelang. Aktivitas lainnya, beliau juga menjadi founder dari Gria Berbagi Magelang. Ya. Slide selanjutnya, boleh ditayangkan? Ya, aktivitas lain beliau juga merupakan founder komunitas Berbagi Magelang dan juga Gria Ngaji Bareng. Beliau bisa dihubungi di nomor tertera ya, boleh dicatat atau mungkin sebagian besar di sini sudah tahu nomor beliau. Dan bisa kita lihat bersama karya beliau sangat banyak sekali. Ya. Nah, berikut tersebut CV dari peserta narasumber kita sore ini. Langsung saja kepada Mbak Alfi, kami silahkan menyampaikan materinya dalam waktu 20 menit dari sekarang. Monggo Mbak Alfi. Apa kabar Mbak Alfi? Halo. Ya, iya. Kedengeran ya suaranya ya? Iya, ya, kedengeran. Sehat ya Mbak Alfi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali sudah hadir di sini sebagai narasumber dan monggo untuk menyampaikan materi mengenai menjadi ibu yang bahagia dan berdaya. Oke, makasih Mbak Cici. Mungkin alhamdulillah ya, ini sudah hadir sekitar 27 peserta. Luar biasa sekali. Mungkin saya sapa dulu ya ibu-ibu hebat yang sudah hadir. Halo ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah. Sambil nyambi ngomong boleh nggak apa-apa Bu Ibu? Soalnya sore hari ya, biasanya kalau yang pulang kerja sudah di gendoli putra putrinya ya. Ada yang baru pulang kerja ini? Ya. Ada, sepertinya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari yang tadi di sini hujan ya. Ibu di sana ada yang hujan? Kebetulan
tempat saya dekat dengan gunung, jadi intensitas hujannya lebih sering seperti itu. Ya, alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu dan berkumpul walaupun dalam meet up online ya ini ya ibu-ibu semua. Semoga waktu kita yang mungkin terbatas ini bisa kita maksimalkan untuk saling berbagi ya ibu-ibu semua. Sebelumnya mungkin ibu-ibu semua kita sudah sering ya misalnya ditanya apakah sudah menjadi ibu yang bahagia, seperti itu sering sekali ya. Nah, hari ini saya diminta panitia untuk saling berbagi ya, berbagi tentang tema yang berjudul menjadi ibu bahagia dan berdaya. Wah, tema yang sebenarnya bagi saya cukup berat ya. Soalnya definisi bahagia itu sendiri juga banyak definisinya, bisa terlihat secara subjektif maupun objektif seperti itu. Nah, saya harapkan nanti karena kita bawa seminar pada sore hari ini dengan santai aja ya Bu Ibu. Jadi nanti sesinya insya Allah kita sharing bersama. Nanti Ibu-Ibu silahkan saling berbagi ya. Karena saya juga pengalamannya mungkin di antara ibu-ibu yang hadir di sini malah lebih banyak lagi pengalamannya. Nanti kita bisa saling sharing. Nah, kenapa? Saya ibaratkan ketika ibu-ibu semua membagikan sebuah makanan ya, misalnya masak ayam, kemudian ayam itu dibagikan oleh ibu-ibu ke tetangganya, lima ayam kayak gitu. Tinggal berapa ibu-ibu? 5 ya? Ya, tinggal 5. Iya. Kalau sebuah benda kita bagikan pasti akan jumlahnya berkurang seperti itu. Nah, akan tetapi ketika ibu-ibu memiliki pengalaman seperti itu, pengalaman itu adalah sebuah ilmu yang kemudian ilmu itu dibagikan kepada ibu-ibu yang lain seperti itu, insya Allah ilmu itu gak akan berkurang ya ibu-ibu. Misalnya ibu punya pengalaman luar biasa tentang bagaimana menjadi seorang ibu sekaligus juga menjadi ibu yang bekerja seperti itu. Kemudian ibu bisa membagi waktu dengan baik dan itu disaringkan kepada teman-teman yang mungkin ingin menjadi ibu sekaligus juga bekerja. Nah, insya Allah ilmu atau pengalaman yang didapatkan dari ibu-ibu semua itu tidak akan berkurang, bahkan akan sangat bermanfaat ya ibu-ibu semua ketika kita mau berbagi dengan orang lain. Nah, itulah luar biasanya ilmu, bahkan menjadi pahala ketika seseorang yang kita bagikan ilmunya itu melakukan kebaikan. Jadi insya Allah ketika kita berbagi ilmu yang bermanfaat ya, insya Allah akan menjadi jariah kita. Ya, seperti itu. Amin. Iya Mbak, jadi nanti ibu-ibu yuk kalau misalnya sudah selesai materi silahkan monggo kalau ada pertanyaan atau monggo mungkin ada sharing yang insya Allah jadi ilmu buat kita semua di sini, seperti itu Mbak. Oke, mungkin ya materinya boleh di-share Ibu Alfi, ya. monggo. Insya Allah ini materinya tentang ibu bahagia dan berdaya. Nanti untuk materi akan kami bagikan oleh panitia ya di grup WAG ya ibu-ibu semua. Jadi misalnya ibu-ibu tidak sempat untuk menyimak atau biasanya kalau saya sendiri ikut Zoom itu saya screenshot seperti itu. Nanti ibu-ibu bisa mendapatkan materinya di grup WAG ya ibu-ibu semua. Nah, oke. Oke ibu-ibu, saya ingin tahu nih di antara ibu-ibu silahkan boleh boleh open mic. Halo ibu-ibu. Ya, halo. Ya, Silakan. Boleh open mic Bu Ibu. Silahkan. Sudah kelihatan belum materi saya? Sudah ya? Sudah slideshow ya. Pengen tanya nih di antara ibu-ibu yang hadir,
Ada yang sudah menjadi ibu lebih dari 10 tahun? Sudah. Sudah ya. Ada Oke, dong. Masya Allah luar biasa ya. Saya termasuk new mom ini. Ketahuan Oke. umurnya ya. Luar biasa, nanti boleh sharing ya. Oke, monggo silahkan saya mulai ya. Ya. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbagi tentang ibu bahagia dan berdaya. Oke. Sekilas mari kita sama-sama merenungkan bahwa di balik seseorang yang agung ada seorang ibu teladan yang ada ya. Biasanya ini kata orang bijak tempo dulu. Akhir-akhir ini kan kita ketemu dengan Pak Ridwan Kamil ya, sosok yang luar biasa sekali. Qadarullah baru saja mendapatkan ujian. Tentu di balik beliau yang luar biasa ini ada seorang sosok ibu juga yang luar biasa ya. Mungkin teman-teman juga lihat di media sosial ketika beliau pulang dan bersimpuh kepada ibundanya ya, itu ibunda beliau. Nah, jika kita ingin tahu bahwa di balik seseorang yang luar biasa, lihatlah ibu mereka seperti apa. Kenapa? Karena biasanya ibu itu berperan besar terhadap karakter, watak, serta kepribadian mereka. Kenapa seperti itu ibu-ibu semua? Karena ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak sebelum anak-anak mengenyam bangku sekolah. Jadi memang Masya Allah peran ibu itu luar biasa sekali ya. Jadi ibu-ibu pasti juga ibu-ibu juga merasakan bahwa Masya Allah rasanya capek, lelah, letihnya itu insya Allah akan terbayarkan. Kenapa? Karena memang pahalanya juga luar biasa seperti itu. Saya pengen ini nggak apa-apa nih ya Mbak Cici ya. Boleh, monggo silakan. Ya, saya ingin tahu Santai. nih, Ya. monggo nanti kita bawa sharingnya ini aja ya, santai ya. Nah, saya pengen tahu nih dari ibu-ibu semua, ketika mendengarkan kata ibu bahagia dan berdaya ini, apa sih yang ada dalam bayangan ibu-ibu semua? Monggo, boleh open mic? Ya, Atau ditunjuk sama Mbak Cici, boleh nih, yang lagi ya. yang lagi Boleh? on nih, silahkan Mbak Cici. Oke, Ya, saya siapa minta nih? tolong Mbak Agustina Catur ya, karena sebagai seorang senior dalam dunia ibu-ibu, monggo pendapat Anda bagaimana? Senior itu kan bukan mungkin paling tua ya, tapi kalau dari segi kedewasaan juga belum tentu ya. Mendengar kalimat ibu bahagia dan berdaya, apa yang ada dalam bayangan saya? Berdaya itu kan berarti kita menggunakan apa yang ada dalam diri kita gitu ya untuk membuat memanfaatkan sehingga kita bisa bahagia gitu aja. Iya, Mbak. Insya Allah ya. 100 Terima kasih. Terima kasih Mbak Mbak Tina, Agustina. ya memang luar biasa ya ketika kita bisa mengaktualisasikan kemampuan kita, memaksimalkan kemampuan kita sehingga bisa sebenarnya bahagia itu berasal dari diri kita sendiri, ibu-ibu. Nggak bisa dari orang lain seperti itu. Yang bisa membawa diri kita bahagia ya kita sendiri seperti itu. Jadi saya lanjutkan slide-nya ya. Nah, jadi menjadi ibu bahagia dan berdaya itu adalah sebuah hal yang bagi saya itu perlu diikhtiarkan ya ibu-ibu semua. Nah, kenapa? Ya, selanjutnya kita bahas bahwa ketika ibu itu bahagia, nah ini pasti ibu-ibu semua merasakan ya. Misalnya ibu lagi marah-marah nih, ada yang pulang kantor mungkin capek, kemudian di rumah kok anaknya rewel seperti itu. Ada mungkin ibu-ibu yang lagi sakit kok anaknya rewel seperti itu kan, ibaratkan si ibu sedang merasakan ketidakbahagiaan seperti itu. Maka tentu isi rumahnya menjadi gimana Bu? Gimana Mbak Cici kalau lagi capek pulang kantor? Jadi tegang semua, tegang semua. Iya. Maka auranya negatif. Iya, jadi negatif semua ya. Maka tadi ibu-ibu kita sangat perlu mengikhtiarkan menjadi ibu bahagia dan berdaya
Karena anak-anak yang bahagia itu lahir dari ibu-ibu yang bahagia. Jadi, yuk ibu-ibu kita persiapkan diri kita untuk senantiasa berusaha mengelola pikiran kita, kemudian cara pandang kita ketika kita bertemu dengan sebuah problem atau masalah seperti itu. Nah, oke ibu-ibu, tidak ada kata terlambat ya ketika kita ingin memulai sesuatu, seperti misalnya kita dalam hal ini kita ingin menjadi ibu bahagia dan berdaya. Nah, tidak ada kata terlambat, misalnya aduh aku udah kayak gini, bisa nggak ya kayak ibu-ibu yang lain seperti itu. Nah, hilangkan perasaan dan juga pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri ibu-ibu semua, bahwa tidak ada kata terlambat untuk berusaha menjadi lebih baik seperti itu. Nah, karena nggak mungkin ya ibu-ibu kita itu ya, karena itu tanda kita masih hidup di dunia, jadi kita pasti akan memiliki problem dalam kehidupan kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tadi ya, seperti yang sudah Mbak Tina sampaikan tadi, Mbak Tina sharekan bahwa kita perlu mendayagunakan potensi-potensi yang kita miliki agar kita menjadi ibu yang berdaya seperti itu. Nah, lagi nih saya pengen tahu nih, pengen share dari ibu-ibu semua, Mbak Cici. Ya, nanti Mbak Cici atau boleh ada yang open mic, silahkan. Lalu ikhtiar apa sih yang sudah ibu-ibu lakukan? Nah, mungkin ibu-ibu saya yakin sudah ini ya Mbak Cici, sudah berusaha ya untuk mencoba menjadi ibu yang bahagia dan berdaya. Monggo, ada yang mau sharing, silahkan. Ya, monggo pada para peserta, silahkan untuk yang mau sharing terlebih dahulu. Silahkan, ada yang mau sharing, Mbak Cici atau Mbak Cici boleh ada yang open lagi ya? Mungkin dari ini, saya tunjuk aja ya. Kalau boleh, saya minta tolong kepada Mbak Alfiah Isnaini, mungkin. Halo, boleh open mic-nya? Halo Mbak Alfi. Halo Mbak Alfiah Isnaini. Mungkin sedang ini ya, belum on 100%. Ada yang on Mbak? Iya. Atau Mbak ini, Mbak Novita Andia. Ya, monggo Mbak Novita Andia. Silahkan bisa sharing bagaimana sih yang dilakukan, ikhtiar yang dilakukan. Ikhtiar apa saja sih? Sudah melakukan ikhtiar apa? Ikhtiarnya nggak harus yang muluk-muluk gitu kan ya Mbak Alfi. Ya. Dan setiap orang pasti ikhtiarnya ya ada masing-masing mungkin ada cara yang berbeda untuk mengupayakan diri menjadi ibu yang bahagia dan berdaya. Sesuai kemampuannya Mbak. Iya Mbak Novita. Oh, ternyata Ada kok Mbak Novita. nggak on juga Mbak Novita. Halo, ini pada ada dengerin mungkin sambil ini Mbak nemenin anak-anak soalnya jam sore ya. Iya, atau ini yang sudah ada open camp Mbak Nisa Imawati. Boleh sharing dong. Mbak Nisa. Iya, Mbak Nisa. Halo. Silakan Mbak Nisa. Iya, halo. Suara kedengeran ya? Kedengeran sekali. Masuk. Ya. Apa mungkin bisa sharing Mbak? Ya, ikhtiarnya ikut komunitas Ngasiu. Oh ya, ya itu sangat bagus ya. Nanti ada poinnya. Cara ini. Ya itu juga salah satu ya, bikin berdaya ya Mbak ya. Ya betul. Iya. Itu sih kayaknya. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Nisa. Ya, ibu-ibu semua, insya Allah kita akan bahas ya. Sesuai ya tadi salah satunya yang sudah di-sharekan Mbak Nisa, salah satunya adalah bergabung dalam sebuah komunitas ya. Salah satunya memang ya di antara 5 yang insya Allah akan kita bahas, di antaranya adalah kita baiknya adalah bergabung dengan sebuah komunitas seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya dalam slide. Oke, yang pertama adalah niat ikhlas dalam berproses. Nah, ini ibu-ibu semua tentu memahami ya, ketika melakukan sesuatu harus disertai niat yang baik seperti itu. Nah,
apabila niat yang segala sesuatu itu kan tergantung dengan niatnya. Niat yang buruk walaupun amalannya terlihat baik pun akan menjadi buruk dan keliru seperti itu. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah terus memperbaharui niat kita. Kadang ibu-ibu yang sewu terpacu melakukan sesuatu karena melihat teman-temannya atau ibu-ibu orang lain. Nah, kita luruskan kembali ya. Jangan sampai kita berbuat sesuatu itu untuk mencari ridha Allah seperti lah ibaratkan, tidak mencari ridha manusia. Kenapa? Karena pasti biasanya kita akan kecewa ketika kita meniatkan segala sesuatu itu, karena misal aduh biar kayak si ibu itu seperti itu, biar kayak ibu ini biar aku kelihatan harus pelan-pelan diperbaiki kembali ya, karena tadi ketika kita meniatkan untuk manusia biasanya kita akan merasa kecewa seperti itu. Jadi yang pertama adalah niat ikhlas untuk berproses, sehingga insya Allah ketika kita misalnya tumbang di jalan, kita akan mudah bangkit lagi. Oh iya, aku harus bangkit lagi. Ada perasaan yang lebih kuat karena kita menyandarkan diri kita kepada Allah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasikan segala sesuatu, jangan dipendam. Nah ini ya ibu-ibu, kadang kalau nyun sewu orang Jawa itu seringnya nggak enakan ya Mbak Cici. Sering ngerasa nggak, ya Mbak ya, sering ngerasa nggak enakan. Kadang nyun sewu sama suami aja, ya saya sendiri juga ngerasa kayak gitu di awal-awal pernikahan. Misalnya nyun sewu kebetulan masih tinggal dengan mertua di awal nikah seperti itu. Jadi kadang nyun sewu ya masih ada yang nggak enak, ini nggak enak, tapi sempet memendam seperti itu ya. Tapi ya itu tadi akan menjadikan perasaan kita nggak enak, yang ketika tadi ya Bu Ibu, ketika kita suasana hati seorang ibu tidak enak, maka seisi rumah pun akan menjadi tidak enak gitu. Jadi ke bawah ya energi negatifnya. Nah maka hal yang penting adalah yang kedua adalah selalu mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada pasangan kita. Ya kan kita sudah berumah tangga, otomatis kita lebih sering untuk interaksi dengan pasangan kita. Atau misal teman-teman atau ibu-ibu yang tinggal atau menemani misalnya orang tuanya. Nah kita sebagai ibu juga harus selalu berusaha mengkomunikasikan diri kita kepada anggota keluarga yang lain. Nah memang awalnya agak sulit ya untuk men-sharingkan sesuatu itu. Ya tadi itu merasa nggak enak kayak gitu. Aduh ini jangan-jangan. Nah, kadang perasaan negatif itu malah berefek kepada perilaku kita. Jadi memang secara psikologis ketika kita memikirkan sesuatu negatif, otomatis akan timbul hormon kecemasan ya dalam diri kita. Nah ini mungkin dari segi medis, teman-teman yang medis akan timbul hormon kecemasan, otomatis misalnya melakukan sesuatu kan gerusa-gerusu. Nah efeknya jadi mungkin mau ngomong sesuatu tapi kok jadi salah, keceplosan hal yang nggak seharusnya diomongkan dan seperti itu. Jadi walaupun awalnya sulit, kita harus perlu membiasakan diri. Nah ini dia poinnya, adalah kita harus berusaha membiasakan diri seperti itu. Insya Allah ketika kita berusaha untuk selalu membiasakan diri mengkomunikasikan segala sesuatu, nah untuk menuju ibu bahagia itu akan lebih, istilahnya persentasinya itu lebih mudah seperti itu. Nah hal ini juga agar pasangan memahami nyun sewu, soalnya laki-laki itu kalau misalnya kita cuma diem kan bingung juga, maksudnya mereka nggak asertif ya Bu Ibu ya, iya nggak Mbak Ci? Biasanya laki-laki itu kurang asertif ya Mbak ya. Misalnya kita diem aja ya udah malah didiemin ya. Malah berlarut-larut. Ya jadi lama ya. Karena itu memang karakter beliau seperti itu. Jadi kita harus berusaha tadi ya mengkomunikasikan. Apabila teman-teman yang masih menemani keluarga di rumah, ada mungkin nenek, ada kakek seperti itu. Nah, ketika kita bisa mengkomunikasikan, harapannya keluarga juga bisa membantu jenis bantuan apa sih yang bisa diberikan keluarga terhadap diri kita untuk tadi ya menuju ibu bahagia dan berdaya. Selanjutnya, nah ini yang ketiga Mbak Cici. Yang ketiga adalah buatlah daftar kegiatan. Saya melihat teman-teman yang luar biasa di sini. Saya sendiri kan tidak bekerja, jadi saya melihat teman-teman yang
bekerja, kemudian masih nanti pulang dari bekerja juga capek, tapi masih punya semangat pengen ketemu anak-anak terus ngomong. Nah, ini sangat terbantu bagi ibu-ibu atau ya ibu-ibu yang bekerja. Nah, tadi ya, walaupun Anda adalah perempuan hebat dan luar biasa, tetapi segala sesuatunya itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Nah, kenapa? Karena ketika kita melakukan segala sesuatunya sendiri, kita akan merasa kelelahan seperti itu. Jadi mungkin dengan suami coba bagilah tugas ya, ibu semua. Nggak apa-apa misalnya, ya walaupun kadang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita ya, kalau misalnya minta tolong bapak-bapak itu kan misalnya mereka hanya satu instruksi, misalnya Pak ambilkan ini, terus habis itu nanti tutup ini, terus ini kira-kira yang dikerjakan berapa Bu Ibu? Satu aja ya. Biasanya cuma satu yang nyantol. Nah mungkin kita harus memahami sisi tersebut, bahwa ketika kita misalnya ya mau minta tolong atau terhadap suami, ya udah satu instruksi dulu. Kalau mau minta tolong lain atau udah selesai baru ke instruksi selanjutnya. Nah, kenapa? Karena ketika kita melakukan aktivitas, kemudian rencana itu kita buat daftar kegiatannya tadi ya, kita bikin tugas dengan suami, siapa yang misalnya belanja, siapa yang masak gitu. Nggak harus kok ibu-ibu tugas misalnya mencuci, harusnya ini yang nyuci itu istri, nggak harus. Insya Allah karena kita sudah sama-sama berumah tangga ya, insya Allah kita gotong bareng-bareng semuanya ya, demi tadi ya tercipta ibu bahagia agar memberikan energi positif terhadap putrinya, terhadap putranya, juga terhadap suaminya, seperti itu ya. Nah, utamanya adalah lakukan secara berkala evaluasi dan saling memberikan masukan ya sama pasangan kita, seperti itu. Kemudian ini tadi yang sudah di-sharingkan sama Mbak Nisa ya Mbak Cici, bahwa sebaiknya untuk lebih arahnya untuk memberdayakan diri dan juga menjaga kewarasan. Nah, bahasanya sekarang ya, aku pengen menjaga kewarasanku gitu, seperti itu. Nah, kita baiknya bergabung dengan komunitas. Nah, hal lain yang bisa dilakukan para ibu saat mengalami kondisi psikologis yang kurang menyenangkan adalah tadi bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan sekitar Anda. Sekarang banyak ibu-ibu termasuk Ngasiyu ini merupakan komunitas yang komunitas online, jadi nggak harus maksudnya komunitas yang kumpul-kumpul di rumah misalnya ini. Kalau mungkin sekitar rumah ya kita ada PKK seperti itu ya, kumpul dengan ibu-ibu RT atau kegiatan posyandu atau yang lainnya. Nah, sebenarnya luar biasa ya, dengan kemajuan teknologi ini ibu-ibu terbantu dengan adanya sebuah komunitas. Nah, bergabungnya ibu-ibu dalam komunitas ini akan menimbulkan perasaan bahwa ibu-ibu itu ketika mengalami sesuatu itu tidak mengalaminya sendiri, seperti itu. Jadi bisa sharing tadi ya pengalaman, kemudian pengalaman tidak harus yang sedih juga. Nah, ibu-ibu mungkin punya pengalaman yang menyenangkan, bisa di-sharingkan juga dengan teman-teman di komunitasnya. Nah, jadi harapannya mungkin ya mungkin kadang ibu-ibu ngerasa ya, aduh bingung ya mau gabung komunitas apa, seperti itu. Nah, salah satunya tadi ya komunitas Ngasiyu ini komunitas yang membuka untuk mendukung ibu-ibu untuk tadi ya ASI eksklusif seperti itu. Nah, masih banyak lagi komunitas-komunitas yang lain, misalnya ibu-ibu suka memasak, mungkin ada komunitas untuk khusus ibu-ibu yang memasak, nanti bisa upload video yang ketika ibu masak, masuk YouTube dan lain sebagainya. Jadi ketika kita masuk komunitas, kita akan lebih banyak energi positifnya tadi, karena ada bisa sharing pengalaman, kemudian juga saling berbagi, sehingga ketika biasanya itu menjaga diri kita ya tadi ya, menjaga kewarasan kita ketika misalnya lagi down. Jadi ada suntikan yang saya mungkin kadang ada sedikit masalah dengan pasangannya, kita sharing sedikit di grup, yuk Bu, semangat walaupun hanya sebatas tulisan, kadang itu sudah menimbulkan semangat tersendiri bagi kita semua. Selanjutnya yang kelima, mencoba melihat segala sesuatunya dari sisi berbeda. Nah, ini penting ya Bu, ini penting sekali karena
ketika kita mencoba melihat sesuatu dari segi yang lain, yang pertama misalnya kita berupaya berpikir positif apabila ada tudingan. Nah, sering ya nyun sewu, aduh dijulitin sama orang, nah, seperti itu. Ketika kita melihat sisi positifnya, oh orang itu memberikan komentar kepada saya untuk perubahan saya yang lebih baik. Nah, nyun sewu, kita seringkali lebih apa ya, namanya perempuan ya, memang wajar sih maksudnya ketika ibu mendapatkan tudingan, ih kamu kok anu toh keset toh jadi perempuan, seperti itu nyun sewu. Nah, kita lebih sering condongnya ke nilai tudingannya seperti itu. Nah, kita mulai sekarang berusaha untuk melihat sisi yang lain, yaitu kita berusaha untuk berpikir positif. Nah, bahwa dibalik tudingan tersebut kita oh ini orang ini kok mau memberikan masukan kepada saya akan menjadi ibu yang lebih rajin. Saya tadi dapat tudingan ibu ini kok keset seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, nah tadi ya ibu kita melihat sisi yang lain bahwa lelah letihnya seorang ibu itu menjadi ladang amal bagi putra putrinya. Oke, ini agak cepet ya kayaknya, udah habis. Kemudian yang ketiga adalah, nah udah habis ya Mbak, tinggal ini beberapa. Semua orang meyakini bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Ini kayaknya ibu-ibu mau ya menjadi mendapatkan pahala dari kondisi kita menjadi seorang ibu. Kemudian yang terakhir adalah ikhlas. Nah, ini mungkin agak berat ya, terdengar klise, tetapi dengan ikhlas, nah, gini Bu, ketika kita melakukan segala sesuatunya itu dengan hati yang ikhlas, kita itu lebih legowo. Nah, kayak tadi misalnya kita berusaha untuk menjadi lebih baik, tetapi kok orang lain masih ada komentar seperti itu. Tapi kalau kita berusaha ikhlas, oke, dibalik komentar tadi aku berarti belum maksimal nih, masih bisa berusaha seperti itu. Jadi kita harus pelan-pelan berusaha untuk ikhlas. Nah, ini saya ingin share bahwa ibu-ibu itu wanita yang luar biasa dengan berbagai peran ya Ibu, peran sosialnya di masyarakat, di keluarga, di tetangga, di kantor, mungkin ibu yang bekerja, kemudian di komunitasnya. Ibu-ibu itu luar biasa sekali. Jadi ibu-ibu itu sudah sewajarnya ketika ibu itu menjadi ibu yang bahagia dan berdaya. Nah, ini tadi ya ibu-ibu mungkin sekilas ketika ibu-ibu semua tadi ya, anak-anak itu membutuhkan ibu-ibu yang bahagia. Jadi jangan pernah menekan ibu-ibu itu terlalu sesekali, nggak apa-apa rumahnya kotor, nggak masalah pekerjaannya belum selesai, tapi jangan terjebak dalam waktumu ya, karena tugasmu itu jauh lebih penting dari rutinitas yang kau lakukan setiap harinya. Ketika kita merasa seperti itu, coba istirahat nggak harus lama ya Mbak Ci, misalnya me time-nya apa, minum kopi, mungkin yang suka minum kopi 15 menit 10 menit, mulai titip sama suaminya. Nah, karena tadi anak-anak itu butuh ibu yang bahagia seperti itu. Jadi kesimpulannya semua ini menunjukkan betapa penting dan berharganya kehidupan yang diselimuti dengan rasa bahagia. Tadi yang terpenting adalah persiapan kondisi psikologis kita ya, karena ini berkaitan dengan ibu bahagia dan berdaya, itu berkaitan dengan kondisi psikologis kita. Ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati, kemudian tadi ikhlas, kemudian kita juga melakukannya dengan berusaha maksimal seperti itu, insya Allah hasilnya juga akan maksimal seperti itu Mbak Cici. Nah, semoga ibu-ibu semua bisa dimudahkan untuk terus berjuang ya, untuk berjuang untuk putra-putrinya menjadi ibu-ibu hebat, karena dari ibu nanti akan ada keturunan kita selanjutnya. Nah, dari kita harus terus bersemangat, karena insya Allah doa ibu, pengorbanan ibu itu berharga sekali dan bermanfaat untuk generasi selanjutnya. Demikian Mbak Cici. Amin ya Allah, amin. Luar biasa pokoknya. Terima kasih sekali Mbak Alfi pencerahan-pencerahannya. Ternyata teman-teman sudah banyak yang mengirimkan pertanyaan di chat, di kolom chat ya. Alhamdulillah ini. Tapi sesuai dengan ini ya, dari
kesepakatan kita bersama untuk pertanyaan yang dibahas di Zoominar ini adalah 3 pertanyaan saja ya, teman-teman. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat bersama pertanyaannya mungkin ada yang mirip sih. Nanti untuk pertanyaan yang pertanyaan yang tidak terjawab di Zoominar bisa dijawab di WA Group ya, Mbak Alfi ya. Ya, langsung saja kita ke pertanyaan pertama, J. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nisa Imawati. Nah, izin bertanya Mbak Alfi, biasanya perempuan itu kadang-kadang ada juga yang tipe blak-blakan. Jadi mungkin terlalu komunikatif malahan. Kadangkala sikap atau sifat yang seperti ini dianggap suami menjadi kurang nyaman, dianggap cerewet, berisik, bawel. Hehe. Kalau seperti ini, bagaimana ya Mbak Alfi? Niat awalnya ingin komunikatif kepada pasangan, ternyata malah jadi bumerang. Untuk yang berbagi tugas juga kadangkala bisa jadi membuat suami jadi terbebani atau merasa sudah lelah bekerja, inginnya di rumah istirahat malah dapat tugas lagi. Nah, seperti ini pertanyaannya. Monggo, ada langsung dijawab. Kalau Mbak langsung aja. Oh ya, monggo. Oke, Monggo, terima Mbak. kasih pertanyaannya Mbak Nisa. Ya, wajar sih ya kita sebagai seorang wanita ya Mbak Nisa, karena diberikan kemampuan verbal untuk berbicara, jadi kosakatanya banyak gitu ya. Wajar sekali dianggap maksudnya cerewet, maksudnya saya nggak usah sakit hati seperti itu, karena memang ya sudah sewajarnya kita misalnya apa-apa itu nih diem itu nggak bisa ya, misalnya langkah saya itu pasti minimal gerundel ya, aduh kok ini disuruh ini bapaknya malah nggak ngerjain kayak gitu kan ya, seperti itu. Nah, ada kalanya mungkin butuh ini Mbak, sharing bareng. Jadi kita perlu punya waktu dengan suami ya. Misalnya kalau kayak saya pribadi Mbak Nisa, saya pribadi itu biasanya kalau anak-anak udah tidur, biasanya seperti kalau mau tidur itu biasanya kita saling sharing. Misalnya sih lebih ke besok mau ngapain, misalnya kita bisa mau pergi ini bla bla bla. Nah, bisa mungkin sambil sharingnya di situ mencurahkan perasaannya Mbak Nisa, bahwa tujuannya itu bukan aku itu berkomunikasi ini bukan untuk membuat mohon maaf mungkin ya. Pertama mungkin kita minta maaf ya, baiknya maksudnya ketika kita mengajak pasangan kita untuk mengevaluasi dirinya, ada baiknya kita malah yang lebih dulu pertama minta maaf mungkin ya. Jadi kita mengkondisikan suasana itu lebih lebih nyaman lagi dengan meminta maaf seperti itu. Misalnya maaf ya, mungkin kemarin-kemarin sering cerewet, sering bawel seperti itu, mungkin ngerasa saya ini, tapi sebenarnya sih aku tuh sayang banget loh sama kamu. Nah, pengennya itu kita bareng-bareng memperbaiki bersama-sama ya. Kalau misalnya kemarin mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian itu Mbak disaringkan aja, maksud hati Mbak Nisa itu bukan untuk tadi ya cerewet, bawel seperti itu gitu Mbak Nisa. Boleh open mic Mbak Nis? Ya Mbak. Nah, misalnya itu Mbak lebih ke ngomong dari hati ke hati sih, seperti itu. Pilot karena saya lihat gitu ya Mbak ya. Karena saya lihat kalau laki-laki itu tipenya nggak kayak perempuan. Kalau perempuan itu kalau ada masalah itu panjang banget ya. Kalau laki-laki itu ya udah, itu ketika itu udah selesai ya udah gitu, nggak Mbak? Biasanya saanaliko itu aja kayak gitu. Saya marah ya udah, marahnya pas itu, habis itu udah nggak lagi kayak gitu. Gimana Mbak Nis? Beda-beda ya. Tapi memang harus dikomunikasiin terus ya. Iya, Mbak, pelan-pelan. Ya karena karakternya kan berbeda-beda Mbak. Yang bisa menyelami itu kan Mbak Nisa sendiri ya, maksudnya sebagai istri seperti itu. Karena ibaratkan kita maksudnya saya memberikan masukan, tapi kan belum tahu secara keseluruhan. Misalnya beliau sebenarnya tipenya itu insya Allah ada kok Mbak sisi celah lah, ibaratkan celah di mana
kita bisa memasuki ruang hati pasangan kita, bisa seperti itu. Nah, di situ gitu, Mbak. Tapi tadi Mbak misalnya pengen evaluasi, Mbak pengen evaluasi, baiknya kita memulainya dengan berat kan meminta maaf kalau ada salahnya seperti itu. Saya akan lebih luluh lah. Ya. Ya, begitu Mbak Nisa sudah jelas ya. Mungkin nanti untuk lebih konsultasi atau sharing lebih lanjut bisa melalui WAG atau mungkin boleh japri mungkin ya Mbak Faiz. Iya. Ya, begitu ya. Terima kasih. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini saya lihat pertanyaan dari Mbak Yusnita dan Mbak Rizky Juliandari itu mirip ya. Mungkin bisa digabung ya. Sebenarnya sama-sama problematika untuk ibu bekerja ya. Oh iya. Jadi pertanyaannya intinya bagaimana menjelaskan kepada anak untuk menjawab pertanyaan anak yang pinginnya minta ibunya di rumah saja, nggak usah bekerja ya. Lalu yang ini yang Mbak Rizky itu intinya dia bagaimana mengurangi rasa bersalah dari sisi itu. Ya, seperti itu. Mirip ya, itu setipe pertanyaannya. Monggo Mbak Alfi. Iya. Ya Mbak Yusnita sama Mbak Rizky Juliandri ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi segala sesuatu itu ada konsekuensinya ya. Saya yakin Mbak Yusnita sama Mbak Rizky ini bekerja juga dengan insya Allah tujuan yang baik ya. Kita nggak boleh bekerja nggak juga, karena saya yakin ada tujuan lain, mungkin beliau bekerja karena masih menumpang keluarganya atau masalahnya adiknya atau apa secara finansial. Jadi yang pertama adalah tadi ya, kita kembali kepada niat. Nah, niat awal kita seperti apa? Misalnya ini kalau Mbak Yusnita tadi udah 5 tahun sama 2 tahun ya. Nah, mungkin yang sering lebih ini Mbak Yusnita ada bisa on cam. Mbak Yusnita ya. Halo Mbak Yusnita. Ya, Mbak. ini yang lebih sering apa namanya nyusahin kayak rewel itu yang kakak atau adik, yang 5 tahun atau 2 tahun Mbak? Yang 2 tahun Mbak, yang kecil. Jadi kalau yang kecil ya. Ini setelah ini sih Mbak, kemarin kan pas pandemi, kan dia lahir pas pandemi ya Mbak ya. Jadi memang belum pernah ditinggal sama sekali. Terus kemarin sempat WFH agak lama kan. Kalau yang kakak ini sudah lebih terbiasa gitu sih. Jadi seringnya malah si adik. Gitu Mbak. Ya, jadi ini ya Mbak, sebenarnya ternyata lebih ke adaptasi ya. Adaptasi adik yang awalnya mungkin kok kemarin setiap hari ibu tuh di rumah, ini kok jadi enggak. Nah, mungkin lebih ke ini sih Mbak, soundingnya misalnya seperti itu. Maaf ya ibu, ini bekerja juga misalnya untuk nanti adik pengen apa, bisa memenuhi kebutuhan adik dan seperti itu. Jadi arahnya di sounding aja Mbak. Tadi ya sama kita biasanya ada sebelum tidur di sounding, diberikan mungkin lewat cerita-cerita bahwa apa namanya ibu itu pergi bekerja itu enggak yang menelantarkan. Adik di rumah, ini di rumah sama ada ini Mbak Yusnita, ada yang nemenin Mbak Huti atau ada di apa namanya ditemenin apa namanya ART sama Uti Mbak. Oh iya, alhamdulillah kan maksudnya sementara sama Uti dulu ya. Misalnya mungkin kalau 2 tahun lebih penalarannya lebih kayak gini Mbak. Misalnya nanti kalau ada ikut ibu pasti bosen gitu. Coba bayangin ibu tuh di depan laptop ngetik. Misalnya di rumah aja ibu di depan laptop ibu ngetik mesti nggak betah juga kan lama. Jadi kita ini aja Mbak, diajak untuk membayangkan situasi misalnya di kantor itu kayak gini, mending nanti di rumah main sama Uti ya kan, bisa main air, bisa main tanah, bisa main ke tempat temennya. Jadi disituasikan bahwa adik itu lebih nyaman kalau di rumah gitu. Nanti kalau ibu udah bekerja, udah pulang kerja, nanti di rumah ibu temenin. Jadi nanti tapi ini Mbak, jadi kayak ada misalnya setiap kali pulang misal setiap harinya ya, misalnya ada di memang
anak perlu diapresiasi, misalnya, Masya Allah di rumah tadi udah ngapain sama Uti, terima kasih, misalnya walaupun sekedar terima kasih udah jadi anak yang baik, maaf ya tadi pulangnya ibu agak terlambat, misalnya seperti itu. Pengen main apa, jadi ya udah waktu yang misalnya Mbak pulang kerja dimaksimalkan aja di rumah, yang saya misalnya HP, nah biasanya ada kan jadi yang saya iri ya gitu. Misalnya memang ada sesuatu yang urgent dengan HP, ya izin saya, benar ya nak ya, ini penting banget, kalau enggak sebisa mungkin disimpan dulu, seperti itu. Memang benar-benar kita kan itu ibaratkan bentuk nonverbal kita Mbak sama anak-anak, nah kita simpan dulu gitu. Misalnya walaupun tadi ya ada sesuatu yang urgent ya kita izin seperti itu. Jadi benar mereka yang ibu ada kok di rumah, seperti itu sih Mbak Yusnita. Ya, baik ya, sudah jelas ya Mbak Yusnita. Terus tadi ya Mbak Rizky ya, tadi, yang dari Mbak Rizky ya, mengurangi rasa bersalah. Ya Mbak Rizky tadi rasa bersalah. Nah ini sebenarnya rasa bersalah ya, hal-hal atau pikiran negatif yang muncul dari dalam diri kita itu kira-kira dari mana Bu Ibu? Dari bisikan setan kan? Nah biasanya ketika kita fokus dengan istilahnya kita lebih mikirin pikiran-pikiran negatif kita, maka perasaan bersalahnya itu nggak akan hilang. Jadi pelan-pelan dihilangkan perasaan bersalahnya. Kembali ke tadi, misalnya Mbak Rizky bekerja itu bukan semata-mata untuk mencari harta, misalnya mencari uang untuk kebutuhan diri sendiri, tapi memang misalnya untuk menopang misalnya kebutuhan rumah tangga seperti itu. Nah, terus misalnya ini kan tadi Mbak juga tetapi tidak mungkin untuk resign, jadi memang Mbak bekerja itu sebuah keharusan seperti itu. Jadi tadi perasaan bersalahnya pelan-pelan dihilangkan dengan meniatkan kembali Mbak. Nah jangan lupa bahwa ibadah itu tidak hanya berbentuk, misalnya untuk muslim ya, ini teman-teman yang muslim, ibadah itu tidak hanya bentuk misalnya sholat, kemudian bersedekah seperti itu, tapi ketika teman-teman meniatkan bekerjanya itu untuk ibadah juga, insya Allah akan mendapatkan pahala. Bahkan ketika ada hal-hal yang hal-hal yang kurang baik terjadi pun, ketika kita meniatkan sesuatu yang baik, misalnya jalan ya qadarullah, misalnya naudzubillah ada jatuh dari motor atau seperti apa, naudzubillah seperti itu, niat teman-teman untuk bekerja itu sudah mendapatkan poin pahala dari Allah walaupun nggak jadi berangkat ke kantor misalnya seperti itu. Nah tadi mungkin Mbak Rizky Juliandri ya luruskan kembali niatnya ya, bahwa bekerjanya itu untuk ibadah seperti itu, dan pelan-pelan mengubah Mbak. Jadi kita perlu afirmasi positif ya, ketika ada pikiran negatif kita, ada perasaan bersalah, nanti anakku rewel, malah jadi beneran karena memang kayak ada interaksi gitu Mbak Cici. Jadi ubah pikiran negatif kita bahwa insya Allah anak-anak di rumah seneng, nanti aku harus menyelesaikan menyelesaikan pekerjaan di kantor biar cepat selesai pulang di rumah, seperti itu. Ini sudah jelas juga ya pertanyaan Mbak Rizky. Iya, sudah menjelaskan ya. Iya, sudah ini. Mungkin satu lagi ya, terakhir ya. Ya, monggo Mbak. Pertanyaannya. Satu lagi. Iya, Mbak Cici. Oh, maaf, saya masih unmute. Iya. Tadi kan ada 2 pertanyaan, tapi mirip ya. Jadi dianggap satu pertanyaan. Yang terakhir ini dari Mbak Novita. Halo Mbak, saya adalah orang yang introvert, sulit sekali untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan. Seringkali ketika saya butuh bantuan suami, saya sudah minta tapi tidak segera dilakukan, lalu saya lakukan sendiri. Nah, perasaan merasa sendiri seringkali membuat diri saya menjadi keras pada diri sendiri, membuat saya harus bisa melakukan semuanya sendiri. Bagaimana cara untuk saya bisa lebih bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan? Monggo Mbak Alfi. Jadi lebih ke diri ini ya Mbak. Balikan dari Mbak Nisa tadi ya, kalau Mbak Nisa kan yang tadi pertanyaannya terlalu komunikatif gitu ya. Kalau ini Mbak siapa Mbak? Yang ini Mbak Novita Andia. Ya. Andia. Jadi beliau adalah orang yang introvert, jadi sulit sekali untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ya, setiap orang memang ya Allah itu menciptakan
dengan segala apa ya perbedaan ya, maksudnya kita mungkin melihat teman-teman yang ekstrovert, ih kok gampang ngomongnya bla 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 bla. Nah, saya saya sendiri itu dulu orang yang introvert, Mbak. Maksudnya dari apa ya kemampuan akademik biasa-biasa aja, maksudnya dibandingkan. Kemudian saya kebetulan saya 3 bersaudara, adik-adik saya akademiknya luar biasa, sekolah dari SMP, SMA bahkan kuliah di sekolah unggulan seperti itu. Saya cuma yang biasa-biasa aja seperti itu. Tapi ketika saya terpuruk ya Mbak Cici, ketika kita terpuruk dalam situasi yang ya usah pasrah aku koyo ngenean wae, bengkokan koyo ngene wae. Nah, seperti itu akan menimbulkan apa ya? Rasa introvert ini nggak akan semakin hilang, tapi malah jadi lebih makin menjadi mendalam lah ibaratnya gitu. Nah ya ini berarti Mbak Novita ini ya, Mbak Novita online nggak Mbak Novita? Mungkin enggak ya? Iya, mungkin sedang sambil ngomong tadi di chat ya. Bagaimana sih tadi ya caranya untuk saya bisa lebih mengungkapkan? Iya, mungkin sebenarnya kan perlu dilatih ya Mbak. Maksudnya tadi saya sendiri cerita, saya dulu terbentuk karena mendapatkan label. Jadi ini Bu-ibu, baiknya ketika anak-anak kita memiliki kekurangan, misalnya pendiam, kita jangan melabel anak-anak kita. Nah, saya sendiri sebenarnya terbentuk jadi anak yang apa namanya, nggak berani, karena seringkali saya mungkin karena pengetahuan orang tua saya yang terbatas, jadi sering saya masih ingat, oh iya anak saya ini malu kok Bu, saya seperti anak saya ini, jadi memang jadi terbentuk Bu Mbak seperti itu. Jadi interaksi dengan tetangga pun kurang seperti itu. Nah, saya sendiri harus bisa apa namanya keluar dari zona, berarti kan nyaman ya, zona nyaman kita untuk mencoba membuka diri, misalnya nih untuk pelan-pelan aja, mungkin melewati tulisan. Nah, lewat tulisan. Jadi sebenarnya kalau dalam psikologi itu ada terapi lewat tulisan. Terapi apa? Art terapi ya, maksudnya art terapi bisa lewat tulisan, bisa lewat menggambar. Jadi mengeluarkan apa namanya perasaan kita, emosi positif maupun emosi negatif. Nah, tadi misalnya Mbak Novita Andia itu nanti pelan-pelan menulis dulu. Memang berat sih kalau misalnya kita mau apa namanya langsung terus jadi orang yang ekstrovert itu ya nggak bisa. Iya, harus memang pelan-pelan diupayakan. Poinnya adalah berproses tadi ya, lewat tulisan, misalnya menulis di diary atau apa. Misal suka nulis, tadi kenapa saya menayangkan apa namanya buku antologi, sebenarnya saya tuh juga nggak pintar nulis Mbak Cici. Saya tuh nggak pintar nulis, cuma kemarin coba-coba ikut seperti itu. Kan banyak sekali Bu-ibu sebenarnya sekarang media yang membantu kita untuk menulis. Bisa loh Mbak Novita ini memulai pelan-pelan menggunakan introvertnya melalui tulisan. Seperti baik itu. Menulis itu Mbak itu. Novita sudah on. Ya, seperti itu Mbak Novita. Halo Mbak Novita. Halo Mbak. Ya nggak apa-apa Mbak Novita. Iya. Terima kasih Bu Alfi. Iya, mungkin ini jawaban di Zoominar ini mungkin sebagai langkah awal ya, step awal yang paling sederhana untuk Mbak Novita lakukan sekarang. Memulainya dari menulis atau menggambar untuk mengungkapkan emosi Mbak Novita. Jadi perlu ini Mbak. Lewat tulisan memang agak berat kalau misalnya langsung ini ya. Iya. Nanti untuk step-step selanjutnya mungkin ada lagi ya stepnya ya Mbak Alfi untuk mengubah atau mengembangkan seseorang yang introvert menjadi ekstrovert. Nanti lebih lanjutnya mungkin bisa ini ya tadi Mbak salah satunya jenengan bergabung sama komunitas tadi juga perlu. Jadi misalnya jenengan ada unek-unek, kan kadang kita antara kan perempuan laki-laki itu memang kayak ya tetap ada space ya, lebih apa namanya lebih enak ketika kita mencurahkan segala sesuatu ke teman yang sama-sama perempuan. Nah, mungkin kita sharing ke misalnya ada masalah dengan suami yang saya seperti itu, mungkin dari sudut pandang teman kita yang perempuan, dia kamu sing salah kok, misalnya seperti itu. Jadi kita apa namanya men-sharingkan dulu misalnya dengan sesama yang teman perempuan. Tapi sebaiknya sih yang lebih ini ya, yang sudah dipercaya Mbak Novita dulu ya, yang merasa nyaman untuk bercerita itu untuk
tahap selanjutnya ya, kalau sudah mencoba untuk menulis, untuk menggambar dan sebagainya, mungkin bisa coba dengan bergabung di komunitas. Mungkin saat ini sudah bergabung dengan suatu komunitas belum Mbak Novita? Mbak Novita udah ada? Sudah, Mbak. Oh sudah. Di komunitas apa? Ada perubahan nggak Mbak dari diri ada, maksudnya ketika sebelum bergabung dengan komunitas terus kemudian bergabung ada perasaan jadi ngerasa lebih berani berbicara lah, ibarat kan nulis di grup misalnya grup komunitas gitu, gimana Mbak? Kalau itu maksudnya kalau dengan orang luar gitu ya Mbak, saya kan bidan gitu. Jadi misalnya saya ngisi materi seminar atau apa gitu, nggak apa-apa. Tapi untuk sama orang-orang yang dekat saya justru kalau misalnya ada sesuatu gitu, mau marah mau apa gitu, emang saya nggak tipe orang yang nggak suka ini apa namanya, nggak bisa ini itu loh. Jadi lebih ke perasaan. Tapi kalau enak. urusan pekerjaan apa? Urusan pekerjaan, iya. Jadi lebih ke perasaan nggak enak ya Mbak ya, nggak enakan gitu ya. Itu kan awalnya karena iya. Gak enak misalnya sama suami ya, gitu jadi sama kayak ya wajar sih Mbak perasaan nggak enak tadi, tapi apa namanya kita perlu apa ya pelan-pelan mengungkapkan isi hati. Misalnya Mbak Novita juga pasti kan ngerasain ya, misalnya aduh pengen ngomong sesuatu sama suami tapi nggak jadi ngomong nggak jadi pada akhirnya nggak jadi. Terus misalnya nih mau minta tolong misalnya besok temenin di sini gitu. Terus Mbak nggak jadi ngomong, terus tiba-tiba ternyata suami main sama teman-temannya, kira-kira gimana Mbak perasaannya? Sedih kan? Sedih. Tapi ya makanya ya itu sebenarnya gitu. Akhirnya tetap saya oke. Gitu. Nah itu sebenarnya toh Mbak perasaan nggak enak, tetap akhirnya saya sendiri. Perasaan nggak enak hati itu kan berasal dari pikiran kita Mbak, pikiran kita yang mana pikiran negatif kita. Saya yakin Mbak nggak berani itu biasanya ada misalnya nanti nek aku ngomong nggak jadi nganter misalnya seperti itu, nek aku ngomong nanti suamiku marah kayak gitu Mbak, sering ada pikiran seperti itu. Berapa ya Mbak? Maksudnya kalau ada apa gitu emang mau menyampaikan tuh harus dulu gitu, kira-kira gimana gitu biar enak. Oke. Kalau terus enggak, kalau mikir gitu akhirnya kalau selama bisa menyelesaikan sendiri ya wes ya sudah gitu, nggak jadi ngomong gitu. Tapi kan kurang baik juga ya Mbak ya. Teman-teman terbaik sekarang adalah suami ya Mbak ya. Ini kan saya lebih ke spesifik ke tadi pertanyaan Mbak ya. Jadi misal nih susah ngomong ditulis boleh loh Mbak, misalnya Mbak mau ngomong apa ditulis dulu nggak apa-apa istilahnya nanti kadang kan ya karena ngerasa nggak enakannya ngeblank mungkin nggak apa-apa kan itu juga sudah tercurahkan Mbak, misalnya kayak saya ini ya, saya ngisi misalnya seperti ini, saya harus nulis dulu Mbak biar apa yang bisa diomongkan itu udah ada di bayangan seperti ini. Ya, jadi akan berbeda ya. Kayaknya cemas gitu Mbak. Biasanya kalau ngomong misalnya sama orang yang lebih tua juga seperti itu dengan misal sama orang tua ayah atau ibu saya juga. Lebih ke ya berarti lebih ke cemas gitu. Cemas maksudnya ada pikiran tadi saya bilang takut salah apa gitu loh Mbak. Takutnya kalau saya ngomong gini salah. Iya. Nah itu tuh namanya pikiran negatif Mbak. Jadi kita Mbak Novita berusaha untuk berafirmasi positif tadi bahwa yakin aja nggak apa-apa. Misalnya saya minta tolong suami, ternyata suami nggak bisa, ya wes nggak apa-apa, saya bisa kok melakukannya sendiri. Seperti yang Mbak biasa lakukan tadi itu, pada akhirnya nggak minta tolong juga. Tapi kan pelan-pelan sebenarnya karena kebiasaan Mbak, jadi pelan-pelan ketika tadi kan Mbak ngerasa nggak ada pikiran negatif, tapi ternyata yang Mbak sharingkan barusan takutnya gini, perasaan takut itu tadi merupakan pikiran negatif yang berasal dari nggak seperti itu. Jadi pelan-pelan afirmasi positif Mbak Yusnita bahwa tadi misalnya suami dimintain tolong nggak bisa,
ya wes nggak apa-apa saya lakukan. Ya, baik. Seperti itu Insya Mbak Allah. Novita Ya. ya, Mbak Alfi, waktu Ya, sudah Terima menunjukkan kasih Mbak kelima Alfi, ya. Mbak Ya, Cici. semoga ya ini ya, sama-sama. ya sedikit menjawab dulu ya sementara. Nanti mungkin lebih Ya. jelasnya bisa ditambah di WA grup ya, Mbak Ya, Alfi ya. Misal ada langkah-langkah yang belum bisa dijelaskan di Zoominar ini. Ya, terima kasih sekali Mbak Alfi atas semua Ya. materi yang disampaikan dan juga semua jawaban-jawaban atas pertanyaan dari para peserta, ya. Ya. Alhamdulillah. Sama-sama. Ya, ya. Dan sekarang ini sebelum ditutup, saya ingin merangkum materinya ya. Ada 5 hal yang dapat dilakukan oleh ibu untuk menjadi ibu yang bahagia dan berdaya, yaitu yang pertama niat ikhlas untuk berproses, 2 komunikasikan segala sesuatu, jangan dipendam ya Mbak Novita ya. Tadi ada di materi, komunikasikan segala sesuatu dan jangan dipendam. Yang ketiga, buatlah daftar kegiatan. Nah, ini bisa juga jadi tadi menyambung dengan Mbak Novita juga ya, daftar kegiatan atau apapun lewat tulisan ya, biar ini lebih tersampaikan. Kemudian nomor 4, bergabung dengan komunitas. Salah satunya bisa komunitas Ngasiu. Kemudian yang terakhir, mencoba melihat segala sesuatunya dari sisi yang berbeda. Jadi utamakan sisi positifnya ya. Berlatih terus untuk mengembangkan husnudonnya, jangan suudonnya. Ini berlaku sekali untuk saya sendiri ini juga. Kemudian di akhir ini sebelum saya tutup juga ingin menginformasikan ya bahwa rangkaian Zoominar ini masih ada kelanjutannya, ibu-ibu. Mohon untuk yang belum mendaftar bisa langsung mendaftar ke panitia ya. Nanti malam ada jadwalnya ya, episode kedua ini ada episode 3 di sini, mohon maaf ditulisnya time management for mom ya, nanti 8:30 sampai 8:30. Yang kemudian besok juga malam ada, dan yang terakhir adalah Minggu 19 Juni ya. Silahkan untuk mendaftar. Nah, selain itu ada juga acara ngobras offline-nya ya sebagai puncak acara ya dari komunitas Ngasiu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juni 2022. Monggo yang belum daftar juga segera mendaftar karena akan banyak sekali benefit yang didapat. Ada ilmu yang bermanfaat, teman baru, snack ya, goodie bag dan puluhan door prize serta kesempatan mendapatkan logam mulia ya, juga mendapat e-sertifikat. Silahkan mendaftar kepada kami ya panitia ya, dan tema yang diangkat juga sangat menarik ya. Kemudian di acara ini juga kami masih membuka ya untuk kesempatan untuk bergabung menjadi sponsor ya sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ya. Tentunya untuk keterangan lebih lanjut silahkan untuk menghubungi pihak panitia ya. Nah, demikian tadi ya semua rangkaian dari acara Zoominar sore ini telah kita ikuti bersama. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan pantun. Tanam jagung, tanam tebu, tanamnya di tengah sawah. Terima kasih padamu Ibu, kasih sayangmu selalu tercurah. Hari Minggu pergi ke kota untuk bertemu. Terima kasih. Hari Minggu pergi ke kota untuk bertemu sanak saudara. Semoga Ibu selalu bahagia, sehat selalu hingga akhir masa. Amin ya robbal Amin. Ya, terima kasih sekali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menuju menjelang maghrib ya. Dan untuk untuk pengumuman pemenang door prize nanti akan kami umumkan di WA group ya, ibu-ibu WA group. Jadi silahkan ditunggu ya siapakah nama-nama yang akan keluar sebagai pemenang door prize dari panitia. Sekian dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Izin live, terima kasih Mbak Alfi, Mbak Cici. Iya, monggo. Sama-sama. Terima kasih juga. Sampai berjumpa semuanya. Iya, jangan lupa nanti malam ada lagi sesi selanjutnya. Iya. Iya, tentang time management for mom ya. Bagus sekali juga temanya. Ya, izin live ya. Iya, monggo.